Halo teman kece, ketemu lagi sama Kak Ima. Kali ini video skill yang akan kita bahas adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha. Kita harus tahu ya, kalau sebelum memulai usaha ada beberapa persiapan yang kalian harus perhatikan dan dipersiapkan. Yang pertama adalah jenis badan usaha. Ada beberapa jenis badan usaha nih teman kece. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Artinya, kalian adalah pemilik tunggal sebuah bisnis dan berhak atas seluruh laba setelah dikenakan pajak. Kalian juga menanggung sendiri seluruh resiko dan kerugian usaha. Badan usaha yang kedua yaitu firma. Kalau firma ini adalah berupa badan usaha yang terdiri dari kolaborasi aktif dari beberapa anggota, di mana tiap anggota nanti memiliki kewajiban pribadi dalam pelunasan hutang usaha. Badan usaha yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Terdapat fleksibilitas dalam menjalankan sebuah kemitraan di mana ada mitra aktif yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan ada mitra pasif yang hanya ikut menyetor modal usaha. Jadi kalau bedanya sama firma, firma kedua-duanya aktif ya. Tapi kalau CV ini satunya aktif, satunya pasif begitu teman kece. Jenis badan usaha yang keempat yaitu perseroan terbatas. Di sini adalah jenis usaha yang paling umum. Jadi, badan ini terpisah dan memiliki skala struktur yang jelas di mana para pemilik modal tidak memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan melibatkan harta pribadi. Jenis usaha ini cenderung membutuhkan persiapan lebih dalam pendirian karena ada pembagian tugas begitu. Hal yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu kompetitor terbesar. Kalian harus melakukan riset siapa-siapa saja yang menjadi kompetitor pada usahamu saat ini. Untuk mengetahui siapa kompetitor ini, hal yang paling dasar ya. Jadi kalian bisa mempelajari bagaimana mereka menjalankan bisnis dan hal apa yang bisa diambil dari kesuksesan dan kegagalan kompetitor. Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk melakukan riset ini, teman kece. Misalnya bisa dari narasumber lisan, bisa lihat dari Google, atau juga mengikuti konferensi-konferensi bisnis. Kalian juga bisa tahu dari supplier ya. Kalau misalnya kalian supplier baju, kalian harus mungkin ya, kalian bisa bertanya pada supplier nih, siapa-siapa saja kompetitor atau pembeli yang terbesar dari supplier tersebut. Dari situ kalian bisa mencari jejak digitalnya dan mengetahui riwayatnya, bagaimana omsetnya dan bagaimana customernya. Begitu. Oke, kemudian yang ketiga, rencananya adalah menentukan target pasar. Kalian harus tahu target pasar yang kalian incar ini seperti apa. Kalau bisa harus berbeda ya dengan kompetitor dan juga yang lainnya, supaya pendekatannya nanti juga berbeda. Kalau kalian memiliki keunikan tersendiri, nanti kalian akan mempunyai pasar yang berbeda dan itu akan mudah dicari. Mengenali target konsumen usaha adalah kunci sukses pemasaran. Jadi tanpa hal ini, produk kalian nanti akan sulit dijual. Kalian harus mengenali pasar dan calon customer kalian. Nanti siapa yang akan jadi target produknya, jasanya yang seperti apa, dan apa nilai lebih atau keunikan kalian. Saat kalian sudah mengetahui jawabannya, coba beberapa pendekatan pemasaran untuk mengetahui strategi pemasaran mana yang mendapatkan respon terbaik. Dan kalian juga bisa menggunakan alat riset seperti Google. Jadi ada Google Analytics, juga ada Google lainnya yang nanti bisa dieksplor ya. Ada juga Google Business yang kalian bisa ketahui di sekitar kalian, usaha yang mirip seperti apa. Dan target pasar yang diinginkan oleh customer itu yang berjalan dengan sukses seperti apa. Kalian jangan pantang menyerah untuk riset di sini ya. Selanjutnya menentukan nama perusahaan atau merek. Nah, ini udah ada contohnya ya, Kak Ima kasih tahu beberapa logo merek sebuah perusahaan atau barang. Jadi sebelum membuka bisnis, kalian harus memastikan dulu nih, belum ada orang yang memakai nama ini. Jadi jangan sampai kalian menggunakan nama yang sama. Nanti bisa ada perselisihan nanti dengan pihak yang sebelumnya mengklaim punya nama tersebut. Kalian bisa menggunakan situs status kekayaan intelektual untuk mengetahui ketersediaan hak paten nama perusahaan dan gunakan alat aplikasi lain untuk melihat ketersediaan domain nama perusahaan. Jadi kalian bisa tentukan namanya,
dicek dulu apakah sudah pernah ada yang pakai atau tidak. Kemudian kalian bisa menentukan desainnya. Jadi banyak sekali desain, kalian bisa menentukan filosofinya seperti apa, kenapa desainnya seperti ini, kenapa warnanya seperti ini, dan mengapa bentuknya seperti ini, itu biasanya ada filosofinya. Dan itu yang harus kalian tentukan sebelum kalian mempunyai merek. Yang kelima adalah rencana bisnis yang matang. Kalian harus mempunyai bisnis plan atau rencana bisnis. Perencanaan ini menunjukkan bagaimana rencana kalian untuk mendapatkan keuntungan dan garis besar rencana tim untuk menarik perhatian calon investor. Jadi ini penting ya kalau kalian membutuhkan investor nantinya. Kalau rencana bisnisnya matang, nanti pasti akan mudah mendapatkan investor karena investor sudah tahu arahnya kemana dan bagaimana tahap-tahapnya. Ini akan memudahkan kalian untuk mendapatkan investor kalau misalnya kalian butuh investor nih. Kalian juga bisa menggunakan rencana bisnis ini supaya nanti ke depannya sudah terdapat langkah-langkah pasti atau langkah-langkah nyata yang harus dikerjakan oleh tim dan juga kalian sendiri. Yang paling penting adalah sumber pendanaan yang perlu dipersiapkan teman GC. Karena tidak semua wirausahawan atau pebisnis itu memiliki modal yang cukup besar untuk memulai usahanya. Jadi kalian perlu mengetahui sumber dana atau modal kalian seberapa dan apakah butuh bantuan. Kalau butuh bantuan itu seperti apa nanti kalian lihat. Jadi sebisa mungkin kalian melakukan riset tentang peminjaman dana, calon investor, dan cari tahu tentang pilihan dana hibah bisnis yang tersedia untuk usaha kalian. Jadi jangan berpikir akan sulit melangkah dengan modal kecil ya, karena banyak sekali pilihan di luar sana asal kalian bisa melakukan riset. Pastikan saja modal bisnis yang kalian punya itu cukup untuk memulai bisnis baru. Oke, itu tadi teman kece langkah-langkah untuk memulai sebuah usaha. Kalian yang penting harus riset dan terus update ya akan perkembangan bisnis terbaru, terutama yang berhubungan dengan produk kalian. Oke, selamat mencoba. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.